Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah membuka pembelajaran hari ini dengan berdoa. Nah, Ibu harap ketika kita berdoa semuanya ikut berdoa ya. Nah, sebelum kita mulai, Ibu akan absen terlebih dahulu yang Ibu sebutkan namanya. Tolong angkat tangan. Kalau Ahwat bilang hadiroh, kalau Ikhwan bilang hadir. Siap? Oke, konsentrasi dimulai. Oke, Ibu. Aidil hadir. Azra, Kalista, Nadib, Faros, Wafa, Fatia, Hafiz, Haikal, Furqan, Lutfan, Raki, Malika, M. Hafid, Naufal, Niki, Radit, Raihan, Raisa, Kayana, Rofifa, Neta, Yasmina. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Oke anak solih, sekarang siapkan buku tematiknya. Sudah ada bukunya? Oke, nah sebelum kita lanjut pelajaran, Ibu Dini akan mengulas sedikit pelajaran pekan lalu. Nah, pekan lalu di subtema 2 pembelajaran 3 dan 4 kita sudah belajar tentang cara bergerak hewan ya. Cara bergerak hewan ada yang menggunakan apa? Kaki untuk berjalan, terus berenang dengan sirip, terus ada juga yang dengan sayap terbang. Nah, oke, terus kita juga sudah belajar tentang kalimat atau ungkapan pemberitahuan. Sudah bisa mencari ungkapan pemberitahuan dalam teks atau bacaan? Sudah bisa? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran 5. Silahkan buka halaman 70. Nah, dibuka halaman 70-nya. Ya, sudah? Nah, sekarang pembelajaran 5. Ayo telaah. Nah, bacalah dengan lantang ya. Dibaca dengan lantang. Sebelum membaca, seperti biasa, kita amati dulu gambarnya. Itu ada siapa? Ada Sofia. Sedang apa itu Sofia? Tuh Sofia bawa wortel di tangannya. Terus ada binatang yang cara bergeraknya dengan meloncat. Apa itu? Kelinci. Yuk, terukan gerak loncat kelinci gimana? Loncat. Nah, begitu ya. Nah, lihat, Sofia sedang apa itu? Iya, Sofia sedang memberi makan kelinci ya. Oke, tuh di sana ada 2 ekor kelinci. Nah, warna kelincinya sama nggak? Berbeda ya, ada yang warna abu-abu dan warna biru. Nah, yuk sekarang kita mulai membaca. Sudah siap? Bu Dini baca di sini, kalian baca di sana, oke? Merawat kelinci. Ayah Salman membeli 2 ekor kelinci untuk Sofia. Itu adalah hadiah untuk Sofia yang telah hafal surat An-Naba. Sofia sangat senang menerimanya.
Sophia sangat menyayangi kelincinya. Sophia memberi makan kelinci 3 kali sehari. Sophia memberinya makan sayuran dan buah. Kelinci Sophia menyukai wortel, kangkung, dan bayam. Setiap hari Minggu, Sophia memandikan dan memotong kuku kelinci. Kelinci Sophia tumbuh sehat dan besar. Bulunya bersih, terawat, dan sangat lincah. Nah, kita lihat ya, karena Sophia ini sangat sayang terhadap binatang peliharaannya, Sophia menjaganya dengan cara apa? Memberinya makan. Makanannya apa? Wortel, kangkung, ataupun bayam ya, karena kelinci memang sukanya sayuran. Nah, karena dirawat setiap hari, diberi makan, terus tadi apa dibilang? Dipotong kukunya, dimandikan, sehingga kelinci peliharaannya Sophia ini tadi apa? Tumbuh sehat dan besar. Kemudian apa? Lincah ya, lincah dan bersih, bulunya terawat. Nah, berarti kalian juga harus seperti itu ya. Kalau punya peliharaan di rumah, tolong dirawat seperti Sophia merawat kelincinya ya. Siap merawat hewan peliharaannya? Oke, bagus. Oke, sekarang ayo eksplorasi. Buka halaman 71. Nah, kegiatan 1, mengenal jenis makanan hewan. Kalau kita kemarin sudah mengenal jenis-jenis hewan, ada hewan yang hidup di air, ada hewan yang hidup di darat, ada hewan jinak, ada hewan buas. Nah, sekarang kita akan belajar jenis makanan hewan. Nah, tadi sudah disebutkan salah satunya. Kelinci makanannya apa? Wortel. Terus kangkung, bayam. Nah, sekarang ayo kita diskusikan. Kita akan berdiskusi ya. Budini di sini, kalian di sana. Nah, kita akan berdiskusi. Tuliskan apa makanan hewan di bawah ini. Nah, di sini ada hewan. Nah, ada 6 jenis hewan. Kita mulai dari yang pertama. Itu ada hewan apa? Burung. Iya, burung makanannya apa? Biji-bijian. Tulis biji-bijian. Sudah? Oke, yang kedua. Itu ada hewan apa itu? Kuda. Ya, kuda. Kuda makanannya apa? Rumput. Betul. Tulis rumput. Tulis rumput. Sudah? Oke, yang ketiga ada apa itu? Ikan. Ikan. Makanannya ikan ya. Itu ada kucing. Kucing makanannya apa? Ikan. Iya. Nah, yang keempat ada ikan. Nah, kemarin kita sudah belajar tepuk ikan. Kita tepuk ikan dulu yuk. Oke, 1, 2, 3. Tepuk ikan. Berenang, cari makan, sudah kenyang, diam. Langsung diam. Kita langsung kerjakan lagi. Oke. Ikan makanannya apa? Bisa cacing ya, pelet, terus bisa juga jentik nyamuk ya. Silahkan kalian pilih, tulislah di sini 1 saja ya. Sudah? Oke. Yang kelima itu ada apa? Monyet. Nah, ayo kita tirukan gerakan monyet gimana? Nah, itu monyet ya. Monyet makanannya apa? Iya, buah pisang. Tulis pisang. Tulis apa? Pisang. Sudah? Oke. Terus yang terakhir ada apa itu? Jenis hewan apa itu? Hewan buas ya. Apa namanya? Harimau. Nah, kita juga sudah belajar tepuk harimau. Kita tepuk harimau yuk. 1, 2, 3. Tepuk harimau. Badan kekar, kulit belang, makan daging, siap terkam. Wur. Oke, harimau makannya apa harimau? Makannya daging. Tulis
Daging. Tulis daging. Sudah? Oke, nah alhamdulillah sekarang kita jadi tahu nih jenis-jenis makanan hewan, meskipun belum semua hewan ya. Nah, untuk hewan yang lainnya bisa kalian diskusikan dengan uminya di rumah ya, untuk jenis-jenis makanannya. Oke, bagus. Nah, sekarang kita masuk kegiatan 2. Kegiatan 2 apa? Menari bersama gerakan hewan. Nah, kalau kemarin kita sudah meniru gerakan hewan angsa, sekarang kita akan meniru 4 gerak binatang. Oke, dimulai dari yang pertama. Itu ada gerak apa? Kuda. Nah, kuda gerakannya gimana? Tangannya begini. Ayo kakinya diangkat, kakinya diangkat. Nah, kuda begitu geraknya ya. Oke, selanjutnya yang kedua, meniru gerak kelinci melompat. Gimana kelinci melompat? Begini tangannya ya. Ayo kita melompat. Lompat. Oke, terus meniru gajah berjalan. Gajah berjalan gimana? Badannya besar ya. Oke, keempat meniru beruang berdiri berjalan. Bruk, buk, buk. Oke, sudah bisa meniru gerakannya. Bagus. Capek nggak? Capek ya, alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa, seneng ya. Jadi kita tahu gerakan binatang. Nah, sekarang sebelum kita masuk, ayo aplikasikan. Kita tepuk senyum dulu yuk, supaya capeknya hilang. 1, 2, 3. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Cheese. Nah, oke. Ayo aplikasikan halaman 73. Nah, tuliskan nama hewan dan warnailah lingkaran pada gambar. Lihat ada warna apa itu? Hijau, biru, dan merah. Nah, warna hijau gambar hewan pemakan daun. Warna biru gambar hewan pemakan biji. Warna merah hewan gambar pemakan daging. Nah, di sana ada berapa hewan? Ada contoh 5 hewan. Nah, mana pemakan daging, mana pemakan biji-bijian, dan mana pemakan daun. Kalian cari, kemudian warnai sesuai jenis makanannya ya. Yang diwarnai lingkarannya saja, lingkaran yang kecil ininya saja ya. Sudah paham? Oke, setelah itu buka halaman 74. Silahkan dibuka halaman 74. Kegiatan 2, memasangkan gerak hewan. Nah, pasangkan gambar hewan dan gerakannya. Lihat, sebelah kanan ada hewannya, sebelah kiri ada cara bergeraknya. Nah, kalian pasangkan ya, kemudian tarik garis. Nah, itu tugas yang pertama. Tulis tugas pertama yang itu, nanti yang dikumpulkan ke Budini. Tugas pertama sudah ditulis. Oke, nanti itu yang difotokan ya. Nah, selanjutnya duniawi. Hewan peliharaan harus dipelihara dengan baik. Makan dan minumnya harus kita cukupi. Kebersihan badan dan kandang harus kita jaga. Semua itu agar terhindar dari penyakit dan tumbuh dengan sehat. Ayo rawat hewan peliharaanmu dengan baik. Nah, kita harus sayang ya. Kalau hewan kita dirawat, maka tadi apa? Akan terhindar dari penyakit dan akan tumbuh dengan sehat. Nah, kita harus menjaga agar hewan kita tumbuh dengan sehat. Nah, ukhrawinya apa? Dengarkan baik-baik ya, ini sangat penting. Oke, makanan dan minuman yang kita berikan kepada hewan peliharaan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara kuda binatang di jalan Allah dengan penuh keimanan kepada Allah dan yakin akan janji kebaikannya, maka sesungguhnya makanan terhadap kudanya yang dikenyangkan,
Pemberian minuman kepada kudanya hingga puas, bahkan kotoran dan kencing kudanya kelak akan ditimbang sebagai kebaikan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi kata Rasulullah, kalau kita memelihara kuda dan memberinya makan sekenyangnya, ya sampai kudanya kenyang, kemudian minum sepuasnya, nah kemudian nanti kotorannya itu pun akan ditimbang sebagai amal kebaikan untuk kita dan akan menjadi pahala untuk kita nanti ya. Makanya tolong jaga dan rawat hewan peliharaannya. Siap? Bagus. Nah, sekarang silahkan buka halaman 76. Kita akan meringkas ya. Alhamdulillah, aku telah menyelesaikan subtema 2 hewan di sekitarku. Nah, kita sudah selesai ya, alhamdulillah, pembelajaran 1 sampai dengan 5 di subtema 2 alhamdulillah sudah selesai. Nah, kita sekarang tinggal meringkasnya. Nah, karena kita sudah belajar, pasti kita akan bisa meringkas materi-materinya. Nah, ringkasannya adalah yang pertama, ungkapan pemberitahuan di kebun binatang. Nah, kemarin kita sudah pernah membaca teks tentang kebun binatang. Nah, nanti kalian buka lagi, kemudian cari di sana kalimat atau ungkapan pemberitahuannya dan kemudian kalian tulis di sini satu saja ya. Yang kedua, aturan merawat hewan. Kita juga sudah belajar aturan merawat hewan. Ada berapa? Ada 3 tuh. Nah, silahkan kalian tulis di sini 3 ya. Selanjutnya, membandingkan bilangan. Kita juga sudah belajar membandingkan bilangan. Kalian silahkan diisi ini ya. Dibandingkan bilangannya. Nah, sampai sana paham? Oke, nah itu tulis, itu tugas kedua yang dipotokan, halaman 76. Tulis tugas kedua yang dipotokan. Sudah? Oke. Sekarang kita ke halaman 77. Refleksiku. Nah, beri tanda centang pada kolom gambar. Ada gambar apa itu? Ada gambar senyum, ada gambar bertanya, dan ada gambar menangis. Nah, kita langsung saja ya. Kegiatan 1. Aku bisa menggunakan ungkapan pemberitahuan yang terdapat pada teks atau gambar. Sudah bisa mencari dan membedakan ungkapan pemberitahuan pada teks bacaan? Nah, sudah bisa? Oke, kalau sudah bisa silahkan checklist tanda senyum. Oke, yang kedua, aku mengetahui cara merawat hewan peliharaan. Sudah tahu cara merawat hewan peliharaan? Itu ada di pelajaran ke berapa ya? Kedua, ada yang kedua ya. Terus yang ketiga, aku bisa menirukan gerak hewan angsa. Nah, kita sudah pernah praktekkan. Masih ingat yang seperti ini? Kemudian tangan di samping, masih ingat? Nah, kalau sudah bisa berarti dicentang yang gambar senyum. Oke, nomor 4. Aku bisa menuliskan ungkapan pemberitahuan yang terdapat pada teks atau gambar. Sudah bisa? Kemarin masih ingat yang kalian tugasnya membuat kalimat ungkapan, terus di sana ada gambar singa. Nah, singa adalah hewan buas. Masih ingat? Nah, itu sudah bisa kalian? Itu buat sendiri kan tugasnya waktu itu? Iya, berarti checklist tanda senyum. Alhamdulillah. Nah, kelima, aku bisa membandingkan banyak benda. Kemarin kita sudah belajar membandingkan burung, kupu-kupu, dan ikan. Dan kita mencari mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Nah, itu sudah bisa, masih ingat yang itu? Oke, sudah bisa ya membandingkan mana benda yang lebih sedikit, mana benda yang lebih banyak. Iya, berarti kalau sudah bisa, checklist tanda senyum. Oke, nomor 6.
Aku bisa mengurutkan bilangan 99 sampai 71. Sudah bisa? Kita sudah pernah latihan juga kemarin ya. Oke, berarti di checklist. 7. Aku bisa membandingkan bilangan dengan simbol kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Nah, latihan terakhir kita kemarin tuh masih ingat? Iya, berarti kalian harus ingat ya simbolnya. Nah, lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Itu simbolnya. Masih ingat simbol lebih dari, kurang dari, dan sama dengan? Oke, berarti checklist. Kedelapan, aku bisa menjelaskan aturan merawat hewan. Sudah bisa menjelaskan apa saja aturannya? Harus apa? Aturannya? Dilarang, misalkan ya, dilarang memberi makan sembarangan. Terus? Nah, itu kalian bisa pelajari lagi kalau misalkan lupa. Nah, tapi kalau sudah ingat, alhamdulillah ya, langsung di checklist saja tanda senyum. Nah, alhamdulillah pembelajaran di subtema 2 sudah selesai semua. Nah, silahkan ya untuk pembelajaran 5 ini, tugas yang dipotokan, Bu Dini ulangi lagi ya, tugas yang dipotokan untuk pembelajaran 5 adalah halaman 74 dan halaman 76. Ya, sudah dikasih tanda bukunya. Ya, sudah? Oke, nanti kita akan bertemu lagi di subtema 3. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.